Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih ini ya bertemu dalam keadaan sehat di sini itu. Siapa ya Bu orang bertanya? Gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Sehat semua ya. Udah makan kan? Belum makan ya? Puasa Bu. Oh, Gila. Pintar. Puasa apa nak? Iya. Apa ya? Apa ini? Bulan puasa ya? Tahu. Ini kan apa ini? Siapa yang tidak hadir di sini? Aku semua Bu ini. Ini bagus. Oke, langsung saja ya. Langsung saja. Kali ini kita akan membahas Dani tradisi Islam Madura. Tradisi Islam Madura. Nah, jadi Madura itu kelihatan kan? Madura itu memiliki kekhususan kultural yang tidak serupa dengan etnografi komunitas etnis lain. Nah, kekhususan kultural tersebut itu antara lain berupa ketaatan, ketundukan, dan kepasrahan mereka terhadap 4 figur utama. 4 figur utama itu terdapat bupak yang artinya bapak, kemudian itu babu yang artinya ibu, babu bukan babu, babu tidak ya, babu, kemudian itu ada guru, dan yang keempat itu ada banrato. Banrato itu adalah pemimpin pemerintahan. Nah, kepada figur utama itulah orang Madura itu menampakkan kekhususan kultural budayanya. Nah, jadi secara kultural masyarakat Madura itu tunduk dan taat kepada kedua orang tuanya sebagai orang tua kandung ya. Kemudian jika tidak taat kepada kedua orang tuanya, maka itu bisa disebut dengan anak durhaka. Siapa di sini yang durhaka sama ibunya? Ya Bu. Ada. Ya, jadi dalam poin dengerin. Yang penting. Yang bisa dan nggak bisa. Oke. Jadi dalam konteks orang Madura itu selalu dalam pasukan ya. Nah, Madura itu mayoritasnya Muslim. Tempatnya bukan ya Bu. Banyak sate nggak Bu? Tradisi Islam Madura. Makanya tadi dilihat yang jelas nak. Dengan Nah, Madura itu menampakkan ciri khas keberislamannya, khususnya dalam aktualisasi ketaatan kepada normatif agamanya. Nah, ketaatan dan kepatuhan kepada kedua orang tuanya ini itu merupakan tuntunan dari Rasulullah SAW. Walaupun urutan hierarkisnya itu mendahulukan ibu, nah baru bapak. Jadi ketaatan anak pada ibunya itu berlipat 3 kali daripada ayah. Bapak. Iya, bapak. Selain itu juga dinyatakan bahwasannya keridhaan orang tua itu menjadi dasar keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Itu yang plus itu apa Bu? Plus Nah, dari sekian banyaknya budaya Madura, itu ada tradisi Madura yang penuh legenda. Di antaranya itu ada kearifan lokal tradisi corak. Yang kedua ada kearifan lokal tradisi lokatase. Dan yang ketiga kearifan lokal tradisi saman. Nah, yang pertama itu adalah kearifan lokal tradisi corak. Jadi persoalan martabat dan harga diri dan perasaan malu dalam tradisi corak ini merupakan representasi relasi orang Madura dengan sesama. Jadi kedua hal tersebut itu menjadi inti dari sebuah kasus corak yang terjadi pada masyarakat Madura. Nah, kemudian orang Madura itu hidupnya seakan-akan tidak bermakna ketika terjadi pelecehan martabat dan perasaan malu itu tidak segera dipulihkan. Jadi rehabilitasi dalam bentuk penyelarasan, kemudian penyelasian, unsur
budaya, kemudian simbol-simbol dan tradisi merupakan suatu jawaban guna mengembalikan kesempurnaan hati dalam pendiriannya. Nah, jadi watak keras dan kakunya orang Madura itu menunjukkan dominannya penjagaan harmonitas sosial budayanya yang dimiliki, kemudian seperti nilai-nilai moralitasnya, simbol-simbol keagamaan dan tradisi yang tidak boleh diganggu ataupun diusik. Nah, hal ini juga bisa dilihat ya dari kehidupan masyarakat mereka. Seperti mereka itu menjaga nilai-nilai sopan santunnya, kemudian kejujuran, keadilan. Nah, serta pemeliharaan simbol-simbol keagamaan dan tradisi yang sangat-sangat dihormati. Kemudian yang kedua, kearifan lokal tradisi lokatase. Nah, dalam upacara lokatase itu tampak dengan jelas bahwasannya manusia itu memiliki peran yang sangat penting dikarenakan manusia itu tidak hanya bagian dari alam, tetapi juga manusia dapat menemukan dirinya dalam korelasinya dengan manusia. Nah, kemudian ada hubungan mikrokosmos dan makrokosmos yang seimbang, selaras dan serasi, harmonis itu dapat tercapai apabila manusia itu mampu mengontrol unsur alam yang terdapat dalam dirinya yang berwujud dalam 4 nafsu. 4 nafsu itu yang pertama adalah nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini berasal dari anasir tanah yang bertempat di dalam daging. Nah, nafsu ini itu sifatnya curam dan angkarat, tapi jika nafsu ini dapat ditundukkan maka akan menjadi dasar keteguhan. Yang kedua ada nafsu amarah. Nah, nafsu amarah ini menjadi alat dari nafsu lain untuk dapat mencapai tujuannya. Kemudian yang ketiga ada nafsu suwiyah. Nafsu suwiyah ini berasal dari anasir air. Nah, nafsu ini secara rohaniah itu adalah kemanusiaan. Kemudian yang keempat ada nafsu mutmainah. Nah, nafsu mutmainah itu nafsu mutmainah itu berasal dari unsur hawa dan letaknya itu dalam nafas. Jadi nafsu mutmainah itu mempunyai sifat terang. Nah, nafsu ini menghubungkan kemanusiaan, kemudian sosial dan kasih sayang kepada sesama. Selanjutnya dalam rokatase itu dilakukan dengan pembacaan istighosa dan tahlil bersama oleh masyarakat yang dipimpin oleh pemuka agama setempat. Rokatase ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur. Kemudian yang terakhir ada kearifan lokal tradisi saman. Kearifan lokal tradisi saman. Nah, tradisi ritual saman dalam masyarakat Madura itu merupakan sebuah ritual yang bersifat religius dengan unsur utama berupa bacaan-bacaan zikir atau pujian suci terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain itu juga tradisi saman ini terbalut dengan syair dan tarian mistik yang dilakukan dalam waktu dan tempat tertentu dengan harapan diberi keselamatan dan terhindar dari musibah apapun. Nah, tradisi ritual saman ini sebagian besar didominasi dengan bentuk-bentuk atau simbol-simbol yang menggambarkan pandangan hidup masyarakat Madura terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat Madura ini itu mempunyai keyakinan bahwasanya supaya hidupnya berjalan dengan baik dan tentram, maka dalam suatu komunitas itu harus diadakan upacara tradisi saman ini. Nah, makna religius tradisi saman yang berkaitan dengan ketauhidan atau keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sebagai penyatuan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa tergambar dalam zikir yang dibaca sepanjang ritual saman. Zikir yang sering dibaca dalam tradisi ritual saman yaitu berupa bacaan La ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Kemudian Allah Hasbullah, artinya Allah yang telah memberikan kecukupan kepada kami. Ini mainan gue bayar duit. Dengerin ya, perhatiin.